Hai teman-teman Break the Glass Production, kembali lagi dalam channel YouTube kesayangan kita Break the Glass Production dalam program Insight, berbagi wawasan untuk memperluas cakrawala. Dan di momen kali ini kita akan berbagi tentang pengetahuan yang sejatinya sangat dibutuhkan sekali oleh peneliti dan para akademisi, khususnya mahasiswa ya, supaya nggak tersesat dalam melakukan penelitian, khususnya waktu pendalaman pengumpulan data di lapangan. Jadi kita hari ini akan banyak belajar tentang metode etnografi. Dan hadir di hadapan kita Mas Pipin Putra. Hai Mas Pipin. Halo, baik. Terima kasih jauh-jauh dari perjalanan Anda yang selalu estafet disempatkan untuk transit dan mampir ke studio Break the Glass Production. Benar. Iya. Baik Mas Pipin, ini sebuah perjumpaan yang luar biasa. Saya berdasarkan informasi yang kami terima ya, Mas Pipin memang adalah seorang peneliti jauh sebelum Anda menjadi dosen ya. Ya, memang latar belakang Anda adalah antropolog. Iya, benar. Bisa dibilang gitu ya, antropologi setting. Dan penelitian Anda selalu menggunakan metode etnografi. Iya. Penelitiannya juga nggak main-main, etnografinya Anda ke hinterland, ke daerah-daerah pedalaman Indonesia, Iya, itu juga. ke rimba ya, begitu. Dan ini penampilan yang luar biasa menurut saya. Kayaknya ini bukan barang-barang yang dibeli di pasar di sini nih, yang dipakai, yang datang, apa dipakai di studio kita pagi hari ini. Oke, ini SD tahu aja ya? Iya, karena emang beda gitu Mas, kayaknya beda ya. Saya nyari ke ITC, ke Delta juga nggak ada kayaknya. Soketnya beda gitu. Kalau cincinnya sih banyak di sini, tapi nggak tahu itu asalnya dari mana. Bisa diceritakan sedikit Mas, itu unik sekali loh, mulai dari pecinya. Saya senang sekali ini bisa silaturahmi lagi, datang ke CSWS, ke acara Break the Glass ini. Dan ini kebetulan saya lagi pulang kampung ke kota saya, boleh disebut ya. Saya ke Jombang, makanya settingan hari ini ada nuansa santri. Cuman ini memang saya selama kurang lebih dari 2007 ya, saya itu melakukan penelitian. Berarti ada banyak barang-barang yang saya dapat ketika saya turun lapangan penelitian di daerah-daerah terpencil itu. Ya misalnya apa ini penutup kepala ini dari 3 jam dari Balikpapan. Ini dari orang Dayak, terus ini dari Samlak. Ya? Iya. Kalau ini shell dari orang Olilit, Kepulauan Tanimbar, sekarang kabupatennya dulu Maluku Tenggara Barat. Ini dari orang Aru, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Ini dari Pulau Obi, Halmahera Selatan. Waktu itu ada riset di sana 2015. Terus ini dari Martapura, Banjarmasin. Ini dari Ambon waktu riset, dan ini dari Papua waktu riset juga. Luar biasa gitu. Sekali. Jadi sekali tampilan itu sama. Karena di rumah kan barang banyak, hasil penelitian itu kan saya termemori ya. Kayaknya kapan ya saya pakai, akhirnya kebetulan saya datang ke studio, yaudah saya pakai gitu, seperti itu. Jadi melihat Mas Pipin hari ini melihat kayak gambaran dari bangsa kita gitu Mas. Suku di bangsa kita gitu. Lengkap pokoknya. Oke Mas, ini sebelum kita belajar tentang metode etnografi yang menurut kami Anda juga spesialis di sini kan. Bisa diceritakan dulu awal mula kenapa Anda memilih untuk terjun sebagai peneliti, sebagai dosen, apalagi antropolog gitu di bidangnya. Oke. Jadi dulu sebenarnya saya itu waktu SMA karena nilai matematika saya itu 5, ditulis di rapot 5, jadi saya pemilihan jurusan dulu kan IPA, IPS, bahasa, saya dipilih IPS, sehingga untuk memilih universitas saya jurusannya pasti social science, ilmu sosial. Nilai antropologi saya di kelas 12, anak sekarang nyebut kelas 12 itu 9, sehingga saya tidak berpikir panjang. Ketika ada SBMPTN undangan, saya ambil antropologi di Universitas Indonesia dan alhamdulillah keterima. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak berpikir panjang karena saya suka mata pelajaran itu waktu SMA dan saya ambil seperti itu. Saya kuliah antropologi tahun 2003 di Universitas Indonesia. Kemudian saya belajar banyak penelitian dengan dosen-dosen, dengan kerabat, dengan senior di sana, seperti itu. Yang paling berkesan dari antropologi apa sih Mas? Sampai SMA langsung lanjut gitu. Yang paling berkesan adalah karena saya basicnya itu di keluarga saya jujur, walaupun saya tinggal di Jombang, tapi multikulturalnya sangat kental. Dan kakek saya adalah seniman, nenek saya juga seniman juga. Jadi
hidup saya itu masa kecil saya dekat dengan hiburan wayang kulit, kuda lumping gitu, sehingga saya suka dengan hal-hal yang berbau dengan budaya. Dan saya memang lemah di hitung-hitungan. Makanya tadi saya bilang matematika nilai saya 5, sehingga sepertinya saya kuliah ambil budaya seru nih. Akhirnya saya ambil antropologi seperti itu. Keren banget. Ngomong-ngomong waktu itu 5 nggak dimarahin orang tua nggak sih? Biasanya kan dimarahin dari apa muncul gitu. Bener-bener. Ya akhirnya mau nggak mau memang tidak bisa masuk jurusan IPA seperti itu. Iya. Oke Mas Ipin. Kemudian alasan mengapa Anda turunnya pengen ke peneliti gitu dan memilih mengambil resiko di lapangan yang seperti benar. itu, memilih lokasi-lokasi seperti itu, berani banget gitu Mas. Itu sebenarnya dilihat dari saya tuh percaya mimpi ya, kekuatan mimpi. Jadi waktu itu saya masih ingat kelas 12 di Jombang itu, saya beli nasi pecel sebelum berangkat sekolah, sarapan sebelum berangkat itu, di bungkusnya itu ada sosok antropolog wanita lagi mendampingi suku anak dalam. Di Sarolangun, Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Dan saya waktu sarapan tuh mikir, saya seru kali ya jadi antropolog kayak gini. Apa ini antropolog gitu ya, mendampingi masyarakat yang cuman pakai cawet, tidak berpenutup dada, cuma yang laki-laki cuma pakai cawet di hutan. Nah itu saya kepingin. Nah kemudian saya keterima di antropologi UI, terus saya sempat bekerja kantoran, kalau bahasa anak milenial ya, Gen Z ini budak korporat. Saya dulu sempat di 2 tahun di salah satu TV swasta nasional. Di situ saya melakukan riset tentang kebudayaan, sehingga program-program TV itu bisa sesuai dengan pasar gitu. Nah, tapi karena antropologi saya terpanggil, saya resign, saya kembali lagi S2 di antropologi UI. Nah, ketika S2 itu ada penelitian UI, ada lomba, saya ikut dan saya jadi menang proposal saya. Kemudian mimpi saya terwujud tadi itu. Saya datang ke Orang Rimba, ke Taman Nasional Bukit 12 2010 selama 4 tahun hingga 2013 akhir. Itu di sana terus Mas? Enggak, kita bolak-balik. Jadi lebih banyak event. Berarti tempat tinggal Anda waktu di sana juga ya bersama mereka itu. Baik, oke. Itu berarti pertama kali Anda terjun langsung ke suku. Iya, benar. Etnografi yang saya benar-benar mengerti mereka, the real mereka seperti apa, fakta di tulisan, di laporan seperti ini, tapi ternyata kehidupan masyarakat seperti ini, itu saya tahu seperti itu, merasakan itu. Gitu. 4 tahun untuk di tempat yang sama itu bagi kita, apalagi ya kalau generasi saya ya nggak ada toko-toko yang modern, tempat itu sangat menyiksa masih. Saya bolak-balik, iya, continue bolak-balik. Dulu tuh saya dari zamannya, kalau boleh sebut merek ya, dari zaman naik Batavia Air sampai Batavia Air bangkrut. Bener, saya itu dulu ke Jambi perjalanan cuma pesawat 1 kali, terus saya naik travel ke Taman Nasional Bukit 12. Nah, etnografi yang saya lakukan itu akhirnya saya jadikan untuk tesis saya, karena saya mendapatkan hibah penelitian dari UI ini sekaligus untuk membantu mereka. Nah, tadi Hesti bilang 4 tahun pasti banyak perubahan. Memang dari kalau just info ya, dari anak orang rimba yang namanya itu asal ucap yang dari orang tuanya dapat dari mimpi. Jadi jangan salah kalau ada lelucon bilang anak orang rimba ini namanya Indomie, Sarimi, Pepsodent. Bahkan yang viral kemarin yang masuk di salah satu TV swasta itu adalah anak didik saya yang waktu itu saya ajarin baris berbaris dan sekolah satu atap, SMP satu atap di Sarolangun, di Air Hitam, Kecamatan Air Hitam. Itu nama aslinya adalah Pencuri. Nah, cuman karena dia akhirnya ikut orang transmigran, akhirnya namanya diganti, namanya menjadi Budi. Nah, Budi ini akhirnya masuk Islam, hitan, terus ikut sama ada bapak asuh seorang TNI, akhirnya dia sekarang jadi TNI. Nah, kemarin dia viral adalah TNI yang satu-satunya dari pemuda dari orang rimba itu, seperti itu. Padahal dulu saya tahu mengalami anak ini masih bocah, namanya itu dipanggil teman-temannya itu pencuri, karena dia tahu arti pencuri. Akhirnya dia nangis, dia malu, terus datang ke orang transmigran, tetangga kita itu, dia ikut di situ, terus dikasih nama menjadi Budi, seperti itu. Berarti secara penistaan ganti semua. Ganti semua. Dibantu semua waktu itu. Iya, benar. Oke Mas. Sekarang
kita ngomong tentang metode etnografi sendiri, sebelum nanti Iya. kita ngobrol lebih jauh lagi tentang pengalaman penelitian yang menarik. Sebenarnya saya pengen tanya tentang penelitian, cuman kita punya tuntutan untuk menjelaskan metode etnografi. Oke. Oke, metode etnografi dalam antropologi yang sebenarnya itu seperti apa? Oke. Sebenarnya metode etnografi itu adalah beberapa kumpulan dari beberapa item-item yang ketika kita turun lapangan mau nggak mau kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan penelitian etnografi, mau tidak mau berarti kita memasang panca indera kita di lokasi tersebut. Maksudnya di sini adalah kita otomatis akan ada metode partisipasi observasi, terus ada partisipasi terlibat, ada juga yang tidak terlibat. Nah, di sini selain itu kita juga mendeskripsikan kondisi. Nah, ada deskripsi analisanya. Nah, di sini etnografi itu ketika kita tinggal di suatu lokasi itu memang ibaratnya kita ibarat gelas kosong, tapi setidaknya kita ada beberapa unsur yang mengatur kita sehingga data yang kita dapat itu dapat dipertanggungjawabkan, dibuatkan laporan secara ilmiah. Karena apa? Informasi dari informan, kita kan mau tidak mau ketika etnografi itu menentukan siapa yang menjadi informan kunci kita. Benar nggak jawaban-jawaban dia selama saya ajak wawancara ini? Nah, wawancara aja metodenya banyak kan. Ada wawancara berstruktur, wawancara sambil lalu, ya kan. Terus tiba-tiba ada diskusi, ada FGD. Nah, itu kan itu tercampur ketika melakukan etnografi di suatu lokasi ya penelitian. Nah, setelah itu karena kita tinggal beberapa hari di situ bersama warga, bersama informan kita, otomatis kan kita ada empati, ada rasa yang sehingga itu mengganggu pikiran kita, mengganggu logika kita dalam hal ini, sehingga kita ada etik dan emik. Etik itu sudut pandang kita sebagai peneliti dalam menganalisa sebuah masalah di desa itu, di lokasi itu, sama juga dengan emik sudut pandang masyarakat informan itu. Nah, itu akan kita otomatis kita olah, kita analisa dengan kemampuan kita. Nah, di sini etik dan emik ini juga digodok bareng ketika kita menulis laporan etnografi. Itu ada juga prosesnya, yaitu triangulasi data. Kenapa ini perlu? Karena jawaban-jawaban dari seorang informan itu belum tentu benar adanya. Kita perlu membuktikan itu. Makanya dilakukan triangulasi data. Dilakukan seperti apa? Ketika kita nongkrong di warung, ketika kita misalnya beli minuman, beli rokok di warung itu, kita bisa mengkonfirmasi jawaban dari si X tadi, informan tadi itu. Nah, itulah namanya triangulasi data. Sehingga ketika kita menulis laporan itu tidak semua data yang kita dapat kita serap tadi kita curahkan, tidak. Karena kita ada proses kalau dulu ya namanya itu coding dan jotting. Jadi poin-poin laporan harian itu kita tulis, dan itu bisa kita coret-coret mana data yang perlu dan mana data yang sekiranya tidak sesuai dengan tema penelitian kita. Jadi ketika kita menulis laporan penelitian etnografi, walaupun yang kita dapat banyak, belum lagi emosional kita akhirnya kalau bahasa Jawa ada witing trisno jalaran soko kulino, tiap hari diboncengin, diantar sama misalnya kalau perempuan pemuda kampung datang ke kepala desa ngobrol, akhirnya kan timbul rasa segala macam. Akhirnya bias, benar, bias itulah yang akhirnya mempengaruhi laporan kita, sehingga seolah-olah kita menulis etnografi itu tergantung si peneliti. Enggak juga, karena kita butuh tadi pengetahuan kita mengolah, menganalisa tadi. Ketika kita melakukan observasi, otomatis otak kita kan menyaring, ini benar nggak ya desa ini tidak ada kriminalitas, tidak ada hamil di luar nikah, apakah tidak ada kenakalan remaja, benar nggak ya kata-kata Karang Taruna tadi, di sini Karang Tarunanya aktif, itu kan kita mempertanyakan itu. Nah, tapi ketika kita bias dengan kenal dengan orang kampungnya udah akrab, nah akhirnya kan bias. Nah, ada trik ketika kita turun lapangan, terus ketika kita udah suntuk, tidak bisa menggunakan logika kita, bias tadi, caranya gimana? Kita keluar dulu dari lokasi itu. Keluar dulu 2 hari 3 hari, misalnya kita balik lagi ke kampus, kita ketemu orang tua kita, ketemu dosen kita,
sambil kita merefresh lagi. Karena apa? Karena kalau kita terlalu lama di lokasi penelitian kita, lokasi tempat kita bekerja melakukan penelitian etnografi, kita akan muncul lebih dari empati. Nanti ada keberpihakan kita. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kita akan ada konflik interest di situ. Seperti itu. Sehingga tulisan-tulisan kita, laporan etnografi kita akan bias, akan lebih memihak ke masyarakat gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah menjawab yang saya pengen tanyakan juga tentang interpretasi ya Mas. Jadi biar interpretasi juga jangan sampai salah karena hal-hal seperti itu. Jadi itu menjaga objektivitasnya seperti itu. Baik Mas, sekarang kita akan menunjukkan kepada publik, pada mahasiswa, pada para akademisi gimana nih cara menerapkan metode etnografi di lapangan. Jadi Mas Pipin bisa sambil menceritakan pengalamannya dulu, entah itu di suku Baduy ya Mas ya, suku Baduy juga, atau waktu di anak dalam itu gimana sih dengan metode etnografi yang sudah dijelaskan tadi, ke lapangannya ini kayak gimana nih Mas? Mungkin step-nya, terus termasuk bias yang pernah dialami dan lain sebagainya. Bias ya sering ya, karena jujur sebagai seorang peneliti sosial atau dalam hal ini antropolog itu memang bias itu masalah utama. Jadi kita kadang empati, kadang ada rasa keberpihakan, itu saya tidak memungkiri hal itu. Apalagi misalnya dari 2015 sampai sekarang itu kan klien saya kan lebih banyak government, pemerintah pusat, itu kadang ada keberpihakan pasti saya. Cuman saya kan harus profesional bikin laporannya. Yaitu tadi saya harus nggak boleh bias, saya harus diam dulu keluar dari lokasi itu supaya pikiran saya tetap objektif dalam hal ini, atau bahasa gampang tetap jernih gitu. Nah, kalau sekarang ini saya selain jadi konsultan di beberapa kementerian, saya kan dari 2018 continue ke suku Baduy. Nah, itu banyak sekali hal yang tidak diketahui kita semua itu tentang orang Baduy. Bahwa orang Baduy itu sudah mengalami proses pergeseran yang begitu dahsyat gitu. Seperti itu. Jadi sebagai contoh, orang melihat orang Baduy itu sederhana, tidak pakai alas kaki, hidup sederhana. Jangan salah. Banyak hal yang seperti kita, seperti masyarakat pada umumnya yang juga dilakukan oleh orang Baduy. Maaf ya. Sekarang ini saya intens tuh dari 2018 sampai sekarang. Nah, Baduy kan secara umum kan dibedakan dua, Baduy dalam sama Baduy luar. Nah, Baduy dalam itu kain-kainnya ini tenunnya tidak boleh dijahit, jadi disulam, terus mereka tidak boleh pakai sabun, deterjen gitu ya. Kalau Baduy luar kan celana pendek, kain, bajunya hitam, udengnya biru, itu biru hitam. Nah, tapi mereka sudah punya HP Android. Nah, yang saya memakai memang aturan adatnya. Aturan mereka sampai detik ini memang tidak boleh sekolah kan, sekolah formal. Nah, tapi yang terjadi adalah karena memang globalisasi ya, dan terjadi ada wisata budaya di sana, sehingga orang-orang Baduy, khususnya Baduy luar itu ya sama seperti kayak kita. Yang Baduy luar ya? Yang Baduy luar. Karena apa? Mereka ini memang tinggal di perkampungan yang tidak ada fasilitas listrik, tapi mereka punya HP, punya handphone, punya headset, punya periuk, alat-alat dapur, gelas. Nah, sebenarnya dalam kosmologi mereka itu, mereka harusnya hidup sederhana, tidak ada kasur, tidak ada kamar mandi di rumah. Tapi apa yang terjadi? Walaupun rumahnya panggung dari dari bambu, tapi ternyata di belakang ada kamar mandi gitu. Dan mereka juga sudah punya online shop di marketplace, karena mereka jualan tenun. Dan sudah berpendidikan juga untuk Baduy. Tapi mereka kan sampai detik ini memang tidak boleh sekolah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, terus mereka baca tulisnya dari apa? Mereka mencecap kita, menyerap gitu. Oh, B itu Indomaret logonya, oh itu Indomaret, oh itu Alfamart. Jadi mereka diam mengamati, oh itu A, B, C. Tapi lama-lama mereka juga belajar. Nah, yang saya di sini yang banyak hal orang tidak tahu adalah, misalnya saya kasih contoh nih agak-agak sensitif ya. Misalnya
sempat kemarin viral ada berita, kemarin baru 2 minggu yang lalu saya ke Baduy ya, di Kampung Gazebo. Saya ngobrol dari hati ke hati ya, kalau bahasa anak sekarang deep talk ya. Viral berita itu selama pandemi kurang lebih 2 tahun itu, suku Baduy zero corona ya kan, ada kan berita seperti itu ya kan. Nah itu tahu, saya ngobrol sama salah satu warga Baduy ini yang kita rahasiakan, dia ketawa senyum tipis ke saya. Karena apa? Ya karena saya tahu fakta realnya di sana seperti apa, dan bapak ini juga tahu gitu. Akhirnya iya mas, sebenarnya ada yang apalagi yang Delta ya, yang Juli 2021 ya, Juni Juli itu yang tiap hari ada berita itu. Nah si informan saya ini cerita ada mas di sini, cuman memang nakes dari puskesmas yang memang notabene harus naik turun bukit itu tidak melakukan tracing. Ketika ada ambu ibu Baduy sakit demam atau apa, sudah diwanti-wanti ketika ke puskesmas itu, ibu ambu nuhun ada bisa mencap rasa, bisa mencium bau, bisa bilang aja bisa, padahal sebenarnya dia nggak bisa. Nah berarti kan ada di sini ada sedikit kesepakatan, biar selain itu ya saya tidak bisa menyalahkan di sini karena saya sebagai peneliti tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menjudge. Nah kenapa? Karena mungkin si ibu ini takut nanti dibawa di karantina, berpisah dengan suami ya kan, sehingga dia cuma berobat alasannya kepalanya berat, pilek gitu, butuh misalnya paracetamol gitu. Nah obat generik dari puskesmas tersebut. Nah saya konfirmasi ke puskesmas saya, karena saya punya beberapa informan di puskesmas dekat Kampung Baduy ini. Mereka bilang iya mas memang, dan nggak tahu mas memang apa itu tadi, mereka bilangnya flu, demam berat, menggigil gitu saja zaman itu. Nah saya kemarin main ke salah satu kampung di Baduy itu, bilang si ibunya itu apa ya istilahnya, 2 minggu tidak bisa bangun di kamar aja, dan memang dia merasa dia itu terkena COVID. Nah tapi dia akhirnya di hari keberapa ke puskesmas ketemu nakes tadi, bilangnya memang tidak positif seperti itu. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa diceritakan juga di sini, tapi tidak bisa digampangkan seolah-olah Baduy itu karena hidup sederhana, tertutup, tidak pergi, apa istilahnya zaman dulu tuh di apa, di portal itu di lockdown. Jangan salah. Banyak orang Baduy yang masih naik kendaraan umum datang ke Rangkas kota untuk belanja segala macam. Jadi di kendaraan umum itu kan pasti ketemu banyak orang, ketemu penumpang lain. Berarti kan lockdown pun tidak efektif. Jadi mereka tidak benar-benar yang berada di kawasan desanya. Kadang mereka tuh naik elf itu ke gubuknya dia, ke sawahnya dia, dan di elf itu otomatis kan penumpangnya nggak cuma orang Baduy saja, pasti banyak orang juga. Dan berarti ada istilah karena orang Baduy itu di lockdown, tidak boleh kemana-mana sehingga zero corona. Berarti kan itu sebuah misinformasi gitu. Dan ketika ini saya konfirmasi ke orang Baduynya tertawa nyinyir tadi, enggak mas, di sini juga ada sebenarnya, cuma kita takut dan kita malu dan kita tidak mau melaporkan itu dan kita tidak mau berobat gitu. Dan memang ya sama kayak kita gitu, mereka perilaku hidup mereka juga hampir sama, sehingga bapak ini juga bilang, mas sebenarnya kehidupan mas sama kita itu yang membedakan cuman kita tidak memakai listrik saja gitu. Mas bisa menghubungi saya dengan HP. Nah, saya ngecas ini pakai tenaga surya, pakai aki misalnya. Nah, Mas berbeda dengan saya, paling saya tinggal di kampung ini karena saya tidak ada listrik dan anak-anak saya misalnya tidak sekolah. Mas ada di kampung, di warga biasa, warga negara Indonesia, ada KTP, sekolah, punya HP. Nah, saya juga sebenarnya punya HP. Mas ada listrik, saya nggak ada listrik. Itu aja yang bedakan. Makanya terus yang mengatakan orang Baduy itu masih tradisional, memegang teguh kearifan lokal, itu yang akhirnya dipertanyakan. Gitu. Tapi untuk Baduy dalamnya orang masih ya? Enggak juga. Enggak juga karena banyak, yaitu tadi banyak generasi muda, ada istilah sekarang itu staycation, weekend healing gitu, sehingga
malah favoritnya pengunjung untuk mendapatkan ke wilayah Baduy Dalam itu dengan guide dari orang Baduy Dalam. Gitu. Ya, akhirnya orang Baduy Dalam karena sering berinteraksi dengan kita, itu dia akhirnya punya HP juga, walaupun HP-nya HP biasa, bukan Android, dan dia sudah bisa pakai bahasa Indonesia. Mereka lebih fasih malah dibanding orang di kampung-kampung Baduy luar ini, karena mereka sering mengantarkan tamu untuk masuk ke wilayahnya. Gitu, pulang nganterin bawa barangnya, karena kan tamu kadang capek naik turun bukit gitu. Nah, akhirnya apa? Terus apa bedanya orang Baduy Dalam dengan Baduy luar yang katanya Baduy Dalam ini lebih hinterland dan tidak kena pengaruh dari luar. Orang tiap hari tiap weekend dia selalu dapat job, nganterin tamu masuk ke wilayahnya, gimana dong? Baik, nah sebelumnya itu mata pencaharian suku Baduy itu apa sih Mas? Kalau memang itu lokasinya dinyatakan yang kita kenal ya tertutup gitu. Mata pencahariannya apa loh? Mereka itu kan memang kebetulan di deretan pegunungan Kendeng ya, jadi di wilayah selatan ini ya, Banten ya, provinsi Banten. Jadi mereka itu berkebun dan itu memang pertaniannya memang bagus. Mereka kan ada tani, kebun, musim-musim tertentu panen duren, kadu ya duren, terus kencur, cikur itu, terus padinya, makanya kan lumbungnya banyak mereka. Jadi mereka memang dari pertanian itu sangat kuat, dan dari ibu-ibunya sekarang karena mereka punya wilayah adat, jadi wilayah hutan itu dikelola mereka, jadi negara sudah mengakui wilayah adat mereka sehingga mereka mengelola. Dan karena keuletan mereka bisa secara ekonomi, dan ini perempuannya juga dibantu dengan jualan tenunnya itu, seperti itu. Jadi hasil pertanian juga mereka kan keluar dari wilayah mereka juga. Oh, kalau iya Kak, hasil perkebunan ya dalam hal ini misalnya cikur, duren ya, tapi kalau padi setahu saya mereka simpan di lumbung mereka untuk mereka. Tapi kalau tanaman yang lain mereka jual. Nah, itu gambaran resepnya Mas Sipin ya waktu di Baduy. Nah, ini untuk penerapan etnografinya sendiri waktu itu gimana Mas Sipin sih? Maksudnya mencatatnya itu kapan gitu, jadi seberapa detail gitu, apa mereka juga nggak asik tuh depannya selalu diikutin terus gitu kan, kayak gitu. Gimana sih Mas pendekatannya di situ? Oke, kalau untuk saya waktu itu kerjaan saya penelitian etnografi di Baduy ya, dari awal 2018 itu karena klien saya waktu itu adalah Kementerian Kesehatan, jadi etnografinya yang fokus ke masalah kesehatan di masyarakat Baduy. Nah, itu pun sudah kami fokuskan ke para ibu-ibunya, ibu-ibu yang dalam hal ini adalah yang sedang hamil dan beberapa yang melahirkan gitu. Nah, berarti kan etnografi saya pun nggak whole secara keseluruhan, tapi fokus ke ibu-ibu. Tapi ketika saya turun ke sana, mau nggak mau kan beririsan satu sama lain, ada hukum adatnya gitu kan. Kenapa ibu-ibu misalnya kalau operasi harus izin dulu ke nakes, kenapa? Nah, di situ tuh Kementerian Kesehatan waktu itu 2018 melakukan riset etnografi ini berbasis kesehatan ini gara-gara ada data angka kematian ibu dan kematian bayi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tuh tinggi, dan itu kasusnya banyak di masyarakat adat Baduy. Nah, akhirnya saya turun ke sana. Apa permasalahan apa aja yang muncul? Tolong Mas Ipin lakukan penelitian etnografi dan dapat apa saja sehingga menjadi masukan bagi kami Kementerian Kesehatan dan nanti ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Nah, apa yang saya temukan banyak. Dan mulai dari, nah tadi kan Hesti bilang, Mas pernah ada empati nggak? Ya pasti, saya udah perang hati saya di sana. Karena apa? Ya mohon maaf ya, itu saya alami dengan panca indera saya sendiri. Saya kayak merasa kayak agak tertegun dan sedikit kayak merinding mau nangis gitu. Karena apa? Karena si ibu ini itu salah satu kampung di Baduy ini kan naik bukit sedikit, mau melahirkan itu
Cuman gara-gara ada saya peneliti dari Jakarta kementerian, sehingga nakes bidan itu datang mau nengok. Ternyata ketika saya ngobrol sama warga di situ, belum tentu mas, kalau nggak ada mas mereka nggak pernah, bahkan posyandu aja nggak jalan loh. Terus gimana? Akhirnya kami minta kalau melahirkan ya kita panggil mama, aduh kok saya jadi lupa, itu dukun bayi itu kan. Nah seperti itu. Karena apa ya, dukun bayi sudah tangannya menolong bayi sudah penuh darah, tinggal potong ari-ari baru bidannya datang gitu. Jadi yang melakukan pertolongan pertama ya paraji gitu, si paraji ini. Nah akhirnya apa? Oh terus kadang si Ambu Badui ini, perempuan yang lagi hamil ini, tidak ada kedekatan emosional yang membuat dia nyaman ketika dia datang ke puskesmas. Kadang sifat nakes oknum itu jutek, bahkan kadang oknumnya itu masih muda dan asal pegang-pegang tidak tahu apa gitu. Dan kalau dengan paraji, ibu dukun bayi itu kan bisa tahu posisi bayi seperti apa, dan dia pasca melahirkan juga masih mendampingi, memandikan bayi, memberikan jamu ke si ibu. Nah sedangkan kalau bidan kan habis bayi potong hari-hari beres, nanti berkasnya jangan lupa ya suaminya urus biar aktenya segala macam gitu, bereskan bayarkan administrasi. Nah ikatan emosionalnya nggak ada, hampir tidak ada dengan si orang Baduy. Akhirnya apa? Orang Baduy itu lebih suka melahirkannya dibantu paraji kala itu ya, 2018 ya. Nah sekarang sudah mulai berubah karena akses semakin gampang, dan mereka udah banyak yang pakai Android sih orang Baduy, jadi ya udahlah ke bidan gitu. Dan sudah semakin banyak kesana. Iya. Nah tapi waktu itu memang itu tadi, ikatan emosional dengan nakes tidak terjalin dengan baik, dan si ambunya juga orang Baduynya dulu tuh sempat ada program ketika si ibu ini sudah bukaan berapa, sudah mau melahirkan seminggu ke depan, H-5, otomatis dia harus pindah ke luar, di dekat puskesmas ada tempat istilahnya apa ya, pos sementara dia menuju melahirkan. Nah tapi kenapa itu gagal, tidak sukses? Karena apa? Ketika dia tinggal di situ, otomatis kan makan minum, yang menyediakan baju, ganti baju siapa? Akhirnya yang di kampung ini suaminya semuanya ikut pindah semua, dan ribet. Yang masak siapa, segala macam ke lokasi ini. Akhirnya apa? Ya udahlah nggak bisa gitu, malah meribetkan banyak hal di sini, dan itu akhirnya rumah singgah ini tidak berhasil, kurang efektif seperti itu. Nah itu bias saya, empati saya terjadi ketika saya menemukan banyak fakta. Nakes-nakes ini jarang, hampir sangat jarang melakukan kontrol ke laporan ke ibu-ibu di kampung Baduy yang terdiri dari banyak kampung ini, melakukan kontrol siapa yang sedang hamil, periksa kartu menuju sehat, seperti itu nggak pernah mereka. Alasannya jauh, tidak ada dana mas, tidak ada anggaran mas, saya bidan honorer mas, apalah mas. Ya, karena saya waktu itu peneliti atas nama Kementerian Kesehatan Pusat, sehingga mereka curhat, mas kami tidak ada anggaran, kami ini, sehingga kami tidak pernah melakukan kunjungan ke kampung-kampung. Efeknya apa? Akhirnya tidak terkontrol, bahkan akhirnya ada yang itu tadi, angka kematian ibu itu. Nah itulah benang merahnya di situ. Oh ini ya temuannya seperti itu. Nah kebanyakan program itu dikontrol oleh pemerintah, berjalan itu ketika ada kontrol. Ketika kontrol sudah tidak datang lagi, tidak ada kontrol lagi, program itu seolah-olah berhenti. Itu yang terjadi. Yaitu yang saya lakukan 2018, kita ada pustu di kampung sebelah ujung sini. Nah, kalau saya sebut daerahnya ada Nanggerang, namanya pustu di situ. Nah beberapa bulan kemudian saya datang ke sana. Pustu itu kan berarti ada tempat untuk melahirkan, kursi panjang itu berarti ada fasilitas listrik, ada air dong. Beberapa bulan saya datang ke sana pribadi karena ada panen durian, saya datang ke informan saya. Apa yang terjadi yang bikin saya heran?
itu dicoret-coret temboknya, dan tempat tidur tadi itu tergeletak biasa aja, dijadikan mohon maaf tempat itu jadikan anak-anak muda Baduy numpang ngecas HP. Dan itu lampunya dimatikan, jadi buat anak-anak nongkrong itu nggak tahu oknum siapa untuk ngecas HP, karena kan ada listrik pastinya. Dan akhirnya saya kurang tahu waktu itu ke situ, terus listriknya nggak ada yang isi ulang lagi. Dan padahal waktu itu di ending penelitian saya etnografi itu adalah kebijakan pemerintah dan dinas kesehatan kabupaten terkait adalah ada pustu biar jangkauan orang yang hamil di sini lebih dekat. Nah, ketika saya sudah pulang beberapa bulan, saya tengok lagi pustu itu udah nggak jalan lagi jadi tempat ngecas HP. Tapi sekarang saya belum nengok ke sana lagi, sekarang jadi apa kurang tahu, mudah-mudahan jadi pustu lagi gitu. Nah, dan itu kenapa begitu ya? Karena waktu itu ending dari saya punya kegiatan di sana itu ada bidan yang bertugas di situ. Ketika saya pulang ke Jakarta, bidannya juga pulang. Jadi itu kosong ya, pustu? Iya, akhirnya dijadikan tempat ngecas HP. Gitu. Dan terus bagaimana dong? Terus program yang mendekatkan fasilitas kesehatan, nakes ke orang Baduy akhirnya kan terputus juga, nggak maksimal kan, seperti itu. Baik Mas, waktu itu Anda tinggal di mana? Satu rumah dengan informan? Iya, satu rumah ditinggal di rumah Baduy. Tinggal di rumah Baduy, di rumah informan Anda itu, yang ambu yang melahirkan. Nah, pertama kali Anda di sana, berada di situ, bagaimana penerimaan orang-orang Baduy warga setempat ya dengan Anda yang harus riset, mau mencatat, apakah Anda sudah memperkenalkan diri sedetail itu atas aktivitas yang akan Anda lakukan? Ada banyak hal yang berubah dan ada beberapa komentar dari saya yang sama kayak kita ya gitu. Dan itu sejalan perkembangan saya tinggal di sana dengan kedekatan saya dan kontinuitas saya ke sana. Nah, saya kan datang ke sana 2018, terus kemudian sering ke sana karena kan jarak dari Jakarta ke Kabupaten Lebak cukup dekat. Nah, awalnya dulu memang saya sebagai the others, orang asing. Nah, lama-kelamaan saya dijadikan bagian di family mereka, keluarga. Nah, ketika waktu masih the others itu, saya mandi ya di tempat berbeda. Karena tamu saya agak diberi barier, beri jarak untuk ke wilayah dapur gitu kan. Nah, makan ya di ruang tengah atau di depan bale-bale gitu. Nah, ketika sudah beberapa tahun sering ke sana, sudah akrab, sudah ngerti beberapa bahasa mereka, akhirnya tahu gitu ya, dan mereka sudah menganggap saya dari bagian mereka, jadi mereka tidak canggung lagi. Dan ketika tidak canggung lagi itu the real Baduynya yang akhirnya saya tahu, ternyata mereka kayak gini, mereka konsumtif juga ya, mereka berdandan juga ya, mereka beli kaos, beli ini, gini tapi gitu. memang etnografi tidak bisa dilakukan waktu singkat ya Mas. Iya. Untuk pendekatannya itu tadi bukan pertama kali waktu Anda datang, tapi justru ya kesekian kalinya ketika serunya itu akan ditemu yang real jawabannya. Kadang kita datang pertama itu seolah semuanya normal, baik-baik, jawabannya kepala desanya oke, gini-gini. Padahal itu kan belum tentu. Giliran kita datang yang kesekian, sudah akrab, realnya gini, konflik di desa ini gara-gara ini, si istri kepala desa punya andil, ini. Setelah beberapa hari kita di situ, setelah kita sudah pulang ke kota, balik lagi baru nemu. Nah, jadi balik lagi ke metode ya. Etnografi itu nggak seperti orang bilang kita turun lapangan di situ, tinggal di situ dari pagi, wawancara, ngikutin dia berangkat ke sawah, pulang, angon kerbau. Bukan itu, mencatat semuanya secara detail, enggak. Di balik itu ada hal-hal yang karena di sini ada metode ini, ada konsep dramaturgi. Front stage sama backstage. Ketika kita stranger, kita orang asing, Anda saya sebagai stranger, saya anggap stranger ya, orang asing, berarti saya harus menampilkan yang terbaik dari diri saya, sehingga saya front stage. Nah, Anda belum tentu tahu backstage saya. Nah, itu kan. Nah, Anda akan tahu backstage saya ketika kita sudah akrab dalam beberapa kali pertemuan atau kita sudah pernah kerja bareng, benar nggak? Nah, itu. Ketika baru pertama kenal, mungkin Anda tahu versi terbaik saya, front stage. Nah, sama kayak metode tadi ya, kalau kita pakai bahasa gampang ya. Nah, ada
dramaturgi tadi, Francis Backstreet juga ada apa namanya, kalau kita kasih teori itu bias juga tadi ya, emik sama etik ya, kalau etnografi ya, sama ini thick description, Clifford Geertz. Di sini kan tadi orang mengira etnografi itu tulislah semua yang Anda rasakan, Anda lihat, semua secara detail. Tapi detail itu belum tentu thick description. Nah, thick description itu seperti apa? Nah, misalnya simbol-simbol itu. Nah, ternyata simbol-simbol itu kan orang kita tahu setelah kita beberapa kali ke situ. Gak mungkin gini, oh kenapa ya orang kok pakai baju hitam? Oh kenapa celana pendeknya? Oh kenapa selalu pakai sapu tangan? Oh kenapa ini? Nah itu kan nggak bisa dalam sekejap kita langsung tahu. Nah taunya gimana? Kita ulang-ulangi pertanyaannya, kita sindir lagi. Karena apa? Jawaban first answer dari stranger, dari orang ini belum tentu itu benar. Sehingga kita perlu untuk mentriangulasi data ke orang-orang lain. Makanya kan tadi aku bilang, jawaban Pak RT di sini pernah ada kasus kenakalan remaja nggak? Oh nggak ada. Ada yang pernah ketangkep narkoba di wilayah Bapak? Oh nggak ada Mas. Ada maaf nih kenakalan misalnya ada hamil dulu. Oh nggak ada Mas, kami aktif, karakter terulannya anak-anaknya bagus, remaja masjid aktif. Nah, giliran saya ke warung, di situ ada anak-anak nongkrong dengan bahasa kasar, terus saya ngomong, terus tiba-tiba kenal, terus wawancara tidak terencana, tidak bersesuaian, ngobrol, kamu kelas berapa? Kelas 12 Mas di sini ngapain? Saya KKN misalnya gitu. Kamu pacarnya orang mana? Anak sana. Itu dia tuh, ini akhirnya ada muncul isu, ada yang itu pacarannya kebablasan, ada yang hamil gitu, ada yang DO sekolah. Berarti kan fakta yang di lapangan dengan yang diucapkan kita dapat informasi dari PRT beda kan. Nah, terus thick description-nya, nulis laporannya gimana? Nah, itu tergantung menganalisa dari kemampuan akademis kita. Nah, itu makanya orang bilang etnografi itu mudah. Apa yang kamu lihat, kamu rasa, kamu terus enggak gitu. Kita lihat dulu, analisa, bener enggak gitu. Oke, contohnya Mas ya, buat teman-teman ini yang mau belajar. Oke, kalau fakta di lapangan sudah ditemukan berbeda gitu ya Pak RT, jawabannya ya formatif lah ya, dia punya jabatan beda sama anak-anak situ yang mereka warga gitu. Nah, itu nanti yang harus dimasukkan laporan itu gimana nih untuk kalau etnografi Mas? Apa tuh blok-blok semuanya harus dimasukkan apa gimana? Semuanya ditulis sebagai ya deskriptif gitu atau gimana? Nah, inilah kesalahkaprahan dari sebuah penelitian etnografi. Kadang orang berpikir kamu datanglah ibarat kayak gelas kosong, tapi kan gelas kosong itu nggak benar-benar kosong. Kita punya pegangan. Dalam hal ini adalah kita sebagai peneliti harus tetap objektif kan. Nah, kita juga otomatis pakai kemampuan menganalisa gitu kan. Nah, terus Mas kita kan dapat buah yang tetap bener. Makanya itu pentingnya tiap hari kita membuat catatan harian, field note. Catatan harian berbeda dengan field note. Field note catatan lapangan itu fokus banyak. Lah kalau catatan harian, hari ini saya dapat apa aja. Di situ dicampur aduk dengan emosi saya hari ini gimana, mood saya benci dengan informan ini agak menyebelin, ditanya kurang detail lah. Itu di catatan harian. Nah, catatan harian sama field note itu bisa dipilah-pilah sehingga menentukan mana yang akan kita tulis di laporan. Nah itu kalau saya dulu istilahnya coding, tapi beda dengan istilahnya anak sekarang kan belajar codingnya bukan coding itu. Kalau dulu saya coding itu coding untuk versi etnografi ya, itu kata-kata istilah yang sering muncul apa. Itu yang akan saya jadikan, sering akan saya tulis jadi benang merah di penelitian etnografi saya gitu. Nah, ketika Pak RT sering ngomong warga individualis, warga kerja bakti tidak jalan gitu. Individualis kerja bakti tidak jalan. Oh, ini berarti warga sudah semakin tidak guyup. Berarti kan dihubungkan gitu. Nah, jadi kita nulisnya otomatis coding itu menghubungkan yang kita inginkan, maksudnya kita inginkan itu sesuai dengan penelitian kita. Jadi maksudnya di sini kita nggak menceritakan secara umum semuanya. Itu nggak mungkin. Kita bisa bertahun-tahun. Kalau Clifford Geertz aja sampai bawa istrinya, dia bikin buku agama-agama di Jawa, istrinya bikin buku sendiri. Itu bertahun-tahun loh. Kalau sekarang kita nggak mungkin dong kita bertahun-tahun di suatu tempat gitu. Dan
laporan kita bisa berjilid-jilid kan. Nah, ini yang sebulan aja kita sudah dapat data banyak. Nah, terus caranya gimana Mas? Itu tadi kita baca lagi laporan harian kita fokusin kita mau nulis apa. Nah, ya sehingga beberapa laporan harian yang gak pakai ya kita relakan, kita singkirkan gitu. Karena apa? Ya ini data tapi tidak berhubungan dengan yang ingin kita laporkan, sehingga ini kita pisahkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi bikin laporan biar fokus ngomongin gini, bahasa gampangnya. Saya datang ke Desa Sumberjo, Kecamatan Kabupaten Y ini tentang kenakalan remaja. Ya udah, saya cerita tentang pemuda di situ, kenakalan remajanya seperti apa yang terjadi, normanya sudah jalan kalau ada kenakalan remaja, hukumnya apa, apakah ada yang pernah digap berbuat cabul, pasir, semen atau apa. Itu jangan menceritakan tentang situs religi, kuburan yang serem. Memang ada di desa itu kuburan serem religi, nggak usah diceritakan, kecuali kuburan itu dipakai untuk pesta minuman keras atau berbuat seks di luar nikah. Ya ceritakan dikit aja, ceritakan mereka melakukan hubungan itu di kuburan, udah gitu aja. Gak usah ceritakan mistisnya kuburan segala macam, yang relevan aja. Tapi kamu ketika datang ke situ kamu dapat data kuburannya serem, ceritanya ada nyi ini mandi di situ, ini. Kamu pasti banyak dapat informasi banyak macam. Terus di situ malam tertentu ada yang sembahyang di situ untuk nyari pesugihan. Kamu akan banyak data. Tapi kan kamu berangkat ke situ mau nulis tentang kenakalan remaja. So, data tentang pesugihan, tentang desa itu yang semuanya pekerjaannya adalah bukan petani tapi pengrajin batu bata. Ya, itu yang penting perlu, tapi kan nggak berhubungan dengan kenakalan remaja yang kita mau berangkat bahas tentang fenomena kenakalan remaja di Desa Sumberjo tadi gitu. Nah, terus cara memilah ini gimana? Ya itu tadi, kita fokus dan kita menulis di catatan harian kita. Seperti itu. Kalau saya dulu gitu. Makanya untuk Anda yang dapat job dari kementerian gitu kan, ya nggak butuh mau ngambil kebijakan ya kelamaan ya. Kelamaan bener. Sedangkan daily activity jalan terus, kehidupan jalan terus. Ini kalau terlalu fokus ke sini gimana? Gitu kan, gitu. Kalau boleh tahu sekali datang ke sana ada live-in berapa hari Mas? Kalau sekarang karena juga ada kesibukan lain juga tergantung juga sih seperti itu. Tapi kalau di Baduy kan aksesnya gampang ya, paling seminggu 5 hari gitu kalau urusan kerjaan. Kalau dulu yang zaman belum ada WhatsApp 2010 ya, itu saya ke mana? Ke Taman Nasional Bukit 12 itu saya ke hutan itu 2 minggu. Tapi mohon maaf nih, saya buka rahasianya, hari ke-10 saya pulang karena Indomie sama sarden saya habis. Jadi saya harus keluar dari Taman Nasional itu seperti itu. Karena memang ya keselamatan juga kan seperti itu. Sekarang kayak gini Mas, kita ngomong perkembangan teknologi ya. Mau nggak mau ini ya sangat berdampak. Iya, kalau saya ya tidak melakukan penelitian etnografi, ya ini sangat membantu untuk penelitian gitu kan. Kita punya big data nih, big data. Yang kadang kita sudah pakai software tertentu, udah kita dapat tuh, iya kan, kata kuncinya gitu. Itu cepet banget ya, apalagi kalau kita mau survei itu paling cepat gitu. Nah, untuk penelitian etnografi berpengaruh nggak sih Mas big data dan segala perkembangan teknologi untuk pengumpulan data ini? Nah, ini yang terjadi karena saya sekarang juga tinggal di Jakarta. Itu di sebuah banyak di agen-agensi marketing research itu mereka sebenarnya ingin melakukan metode etnografi tapi dengan minim budget dan nggak perlu live in. Nah, itu gimana? Saya bingung. Tapi mereka bahkan ada yang mau mendeklar saya menggunakan metode etnografi dengan teknologi gitu. Nah, tapi di sisi lain mereka keterbatasan waktu, biaya, tapi butuh data cepet. Caranya dengan apa? Dengan teknologi tadi. Sebenarnya itu kayak apa ya? Itu ya teori di metode etnografi jadi kayak dipertanyakan gitu. Tapi sebelum kita ngomongin etnografi, kita ngomongin ke metode dalam pengumpulan data. Nah, memang tidak memungkiri sekarang kan perkembangan semakin cepat ya. Kalau zaman saya dulu mengalami beli kaset 5.000 kaset kosongan itu pita, dicetek, kalau boleh nyebut merek Sony, itu rekam, pulang dicetek, didengerin lagi. Nah, sekarang sudah ada voice recorder, di HP juga ada, itu perkembangan. Nah,
itu mendukung untuk metode pengumpulan data etnografi, ya kan. Kamera dulu masih zaman saya kamera digital, terus tiba-tiba ada HP di semuanya. Nah, maksud saya di sini adalah dengan perkembangan big data ini, perkembangan teknologi, yang saya kurang setuju ya di sini untuk sebuah metode dalam hal ini, karena kita beraktivitas di lingkungan akademis adalah bagaimana metode ini bisa dikatakan masih ilmiah, ya kan. Nah, di sini maksudnya itu gini. Dulu yang nama wawancara adalah ada pedoman wawancara, bertemu tatap muka, terus kita ada pedoman kita wawancara. Jadi kita ada kontak mata. Sedangkan sekarang karena perkembangan teknologi ada yang namanya Google Form. Dan identitas responden, klasifikasi responden bisa ditentukan di situ. Apabila Anda 17 tahun ke atas memiliki SIM C ini berhak mengisi ini, akan kami isi e-wallet dompet ini sebesar ini, terima kasih gitu. Kalau dulu kan saya datang wawancara si ibu, umurnya ini, kualifikasinya pas, saya wawancara, pulangnya saya kasih kaos atau ucapan terima kasih. Nah, tapi sekarang dulu kan sehingga budget untuk melakukan turun lapangan mengumpulkan data itu gede, mengirim naik pesawat, ngeprint buku, lembaran kuesioner, terus ngurus perizinan, transportasi, perizinan, mencari random sampling. Habis ibu ini di rumah RT ini harus ibu ini selisih 5 rumah, ya kan? Cari ibu-ibu lagi, kalau gagal 5 rumah lagi. Tapi sekarang kan Google Form satu hari bisa spread ke Ambon, ke Maluku, semuanya dapat, di Makassar semua dapat, ya kan? Tinggal share. Tapi yang saya pertanyakan di sini adalah tingkat keilmiannya tadi. Ini benar nggak klasifikasinya? Ini yang ngisi Google Form ini, akurasi datanya itu benar nggak? Ini umurnya 17. Nah, benar nggak ini jenis kelaminnya? Benar nggak pendidikannya? Terus benar nggak dia sesuai dengan persyaratan? Nah, itu yang menurut saya masih perlu dipertanyakan. Terus yang sampai sekarang belum terpecahkan menurut saya adalah ketika saya wawancara langsung tatap muka, mengisi sambil saya mengisi, walaupun saya rekam juga, saya coret-coret, itu kan saya tahu ini Mbak ini jawabannya jujur apa enggak, saya tahu. Saya paling enggak saya curiga. Saya akan katakan lagi, benar Mbak, maaf Mbak, samponya merek apa Mbak ini? Oh, tapi sekarang yang di kamar mandi adanya sampo apa Mbak? Saya tanya lagi kan gitu. Misalnya saya klien saya Unilever misalnya, saya kan langsung survei ke Mbak, selama ini samponya apa ini lah. Bener nih Mbak, kan kalau memang Mbak pengguna sampo X, saya kan harus tahu ciri-ciri orang yang menggunakan sampo X. Nah, ketika Mbak agak melenceng, saya ragu-ragu nih bener nggak ya gitu. Nah, tapi kalau kita kan tahu, kita kan ada rasa curiosity-nya kan tambah. Nah, tapi ketika Google Form disebar, bagi Anda konsumen sampo X, silakan isi. Cara tahunya gimana? Nah, dan itu yang masih saya pertanyakan. Nah, tapi ketika turun lapangan memang budgetnya akan lebih gede. Tapi saya harus mengklasifikasi, saya harus cari mbak-mbak usia 20 sampai 25 yang samponya Pantene. Nah, itu kan klasifikasinya sudah jelas. Jadi saya keliling tuh cari. Ya kan? Nah, tapi kalau Google Form memang terdegradasi otomatis, ada batas-batasnya, tapi kan ini orang jawabnya benar apa enggak kan belum tentu. Nah, kalau saya nanya kuesioner, Mbak saya isikan ya Mbak, saya tanya ya Mbak, Mas saya dapat hadiah apa ya, nanti ada bingkisan dari saya gitu. Tapi kalau Mbak bisa menjawab pertanyaan sampai selesai, nah saya tanyain sebentar ya Mbak, identitas ini. Identitas otomatis tidak saya ragukan karena saya ketemu orangnya langsung. Ya. Tapi kalau Google Form atau teknologi yang sekarang akhirnya gini. Satu lagi, kalau Google Form itu ada jawaban terbuka dan tertutup. Kadang terbuka diisi sedikit sekali. Betul. Dan tertutup ya udah pilihan. Tapi bedanya kalau kita wawancara langsung, itu kan kita bisa improve. Bisa tambah lagi dan di situ bisa kita cross check langsung ke orangnya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ketika perkembangan teknologi. Nah, dihubungkan dengan etnografi sekarang gimana Mas? Katanya
Sekarang etnografi di belakang meja udah bisa loh Mas, itu sudah tahu, udah paling tahu tentang orang Sunda gitu misalnya, walaupun saya nggak pernah ke Bandung, nggak pernah ke Garut misalnya. Caranya gimana? Saya ngamati, saya lihat TV, saya ngelihat film-film yang berbahasa Sunda, saya jadi sudah tahu Sunda gitu. Nah, ini yang menjadi perdebatan sekarang karena feel sama si peneliti ketika nggak terjun langsung dibanding dengan peneliti yang di belakang meja, itu memang akan berbeda. Gitu. Sepakat. Seperti itu. Sepakat. ya pengalaman juga seperti Mas. Jadi teknologi ya, apalagi kita ngomong masih konteks Google Form yang online itu ada dua hal kalau menurut saya yang sebenarnya kalau saya lebih suka yang konvensional, entah dibilang konvensional nggak yang langsung ke lapangan itu, yang budgetnya butuh banyak. Satu, bagi kita researchers sendiri bisa lebih pendalaman tentang penguasaan metode, gitu kan benar, ya. Benar. Dua, masalah validasi data itu. Validasi datanya, gitu. Benar. Kalau Google Form, entah dia bisa ngawur usianya berapa, kita kan nggak bisa upload KTP juga, gitu kan. Iya, benar. Terus kalau misalkan ke survei, apalagi kita ngomong misalkan keterlibatan di organisasi masyarakat gitu ya. Kalau online bisa dia tidak terlibat dalam organisasi masyarakat, tapi wawancara kan panca indera kita main juga. Oh, cat rumahnya warna hijau. Oh, itu ada stiker Pak Amin Rais gitu ya, gitu. Oh, ini ada di rumah. Jadi kita bisa dia ngomong enggak, tapi kita bisa. Tiba-tiba ada kalender dari ormas tertentu. Gitu. Kalendernya gitu. Ternyata kita cari si ibunya kemana? Oh, lagi ada pengajian. Berarti kan otomatis kita sudah bisa menganalisis sendiri. Jadi sebenarnya ya apa ya, teknologi itu ya sangat membantu, cuma untuk apalagi etnografi itu sebenarnya kurang ya Mas ya, untuk pendalaman seperti itu. Oke Mas, kita lanjut lagi untuk masalah penerapan etnografi tetap karena banyak yang mengadopsi, maksudnya disiplin ilmu di luar antropologi, di luar sosial, yang mengadopsi metode etnografi gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih penerapan etnografi untuk di luar bidang sosial itu sendiri supaya mereka nggak salah menerapkan juga gitu Mas. Misalkan untuk dunia kesehatan atau kemudian kedokteran, ya yang di luar sosial lah pokoknya gitu. Masih bisa nggak gitu? Relevan nggak? Ini bisa saya komentari tepat sekali karena berhubungan dengan pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian dengan lintas disiplin ya, karena kan bareng-bareng dengan ahli apa kita datang bareng. Nah, benar poinnya di sini adalah kalau kita melakukan penelitian etnografi, yang terpenting adalah si peneliti ini memang dijadikan kekuatan untuk melakukan etnografi. Semuanya ada di otaknya si peneliti. Tapi jangan salah, kita punya raport dalam ini hubungan baik dengan informan. Nah, pertama masih kaku, bikin janji dulu. Dan saya kan tadi bilang etnografi itu jawaban-jawaban pertama itu tadi dramaturgi. Jadi belum tentu jawaban-jawaban pertama itu adalah tipe ideal. Jadi jawaban yang perlu kita cross check lagi, sehingga kita perlu pertemuan berikutnya ke si ibu ini, sehingga ketika sudah kenal pertemuan kedua, ketiga baru terhubung raport, hubungan baik lah. Ketika sudah berhubungan baik itu, otomatis si ibu akan berbicara fakta yang sebenarnya. Nah, itulah poinnya, kuncinya, makanya laporannya ya harusnya yang jawaban ibu-ibu yang sebenarnya itu di beberapa kali pertemuan itu raport. Nah, tapi tadi Bu Hesti bertanya, Mas, kalau orang lintas disiplin, nggak cuma orang ilmu sosial, gimana? Itu tadi perlu rapot. Jadi nggak bisa datang bikin janji ke kantornya, silakan jam 10 sampai jam 12 ya, wawancaranya apa? Ini tentang tema program penanggulangan TBC di puskesmas ibu ya. Datang, Mas sebelum datang bisa nggak kirim poin-poin pertanyaannya? Nah, berarti kan sudah tersetting. Nah, itu yang kemarin saya agak mempertanyakan, karena penelitian etnografi itu idealnya nggak well prepare. Harusnya nggak di prepare, datang dapat sambutan, selamat datang, bolehlah dapat sambutan, tapi maksudnya, nah Mas nanti wawancaranya ketemu si ini ya, nggak bisa gitu. Yang rekomendasi dari sono. Nah,
Tadi selain poin satu rapot, juga poin kedua adalah key informan. Informan kunci yang menentukan harusnya kita, bukan masyarakatnya. Karena kita merasa yang paling tahu kayaknya bukan kepala desa deh, kayak di belakang kepala desa ada yang paling tahu tentang sejarah desa ini. Akhirnya kita nongkrong ke ternyata ke Pak D-nya si kepala desa itu. Akhirnya kalau kita ngomong tentang perpolitikan di desa itu, sejarah desa itu, akhirnya lebih banyak bertamu ke Pak D-nya kepala desa itu, bukan kepala desa. Nah, akhirnya kita tentukan ke informannya ke Pak D-nya kepala desa itu. Nah, itu ke informan. Nah, terus disiplin lain tuh gimana Mas caranya? Itu tadi ketika rapot belum terjalin dengan baik, akhirnya jawaban-jawaban penelitian kita itu terbatas dan informasi yang kita dapatkan juga terbatas. Jawabannya, iya Bu, ada data ada, yang kasus TBC sebentar ya, saya lihat, ada 3, kapan itu? Bulan lalu. Iya ada, pengobatan ada, jalan Bu, data bentar ya, carikan. Berarti kan miskin data. Tapi kalau kita sudah nyaman, Ibu, saya boleh nggak besok diantar ke salah satu pasien TBC di puskesmas Ibu, PKM Ibu? Oh, boleh, nanti minta tolong antar si staf kami yang honorer gitu. Nah, enak kan? Nah, itu kita kan dapat data. Bagaimana nakes melayani dia, pengobatannya, akses dia ke PKM gimana. Nah itu ya the real etnografi. Tapi kalau kita cuma datang bertamu, habis itu saya kasih seminar kit perangkat dental kits itu ya, untuk karena kita habis wawancara. Habis itu saya pulang, saya wawancara ke penanggung jawab TBC lagi. Saya rasa saya miskin data di situ. Karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan jawabannya. Nah, terus Mas Ipin, balik lagi nih Mas Ipin, triknya kalau dia bukan ilmu sosial tapi melakukan etnografi, gimana mereka turun lapangannya? Yaitu tadi, gunakanlah kemampuan akademis, kemampuan berpikir, analisa Anda, kemudian wawancaralah. Kalau dirasa memang orang itu tidak tepat saat itu juga ganti orangnya. Caranya gimana? Kan ada metode snowball sampling, ya kan? Ketika saya mau bertanya tentang program KB di puskesmas Ibu, ternyata Ibu baru dipindah di situ 3 bulan yang lalu, otomatis saya merasa kayaknya Ibu ini bukan informan saya nih. Ibu, sebelum Ibu yang bertanggung jawab tentang program KB di puskesmas Ibu, saya, oh si Ibu ini, boleh saya ketemu Ibu itu. Nah, akhirnya dapat data yang lebih tepat gitu. Nah, akhirnya kan snowball sampling saya pakai. Nah, seperti itu. Jadi etnografi itu nggak cuman turun lapangan, gelas kosong, wawancara siapa yang ketemu, udah situ aja. Enggak. Ada beberapa item yang mesti kita lakukan. Misalnya tadi triangulasi data, konfirmasi ke sopir, konfirmasi ke warung, snowball sampling, hubungan ini tadi enak apa enggak, atau enggak nanti sorenya Ibu pulangnya di mana? Saya deket sini. Ibu mungkin sore nanti saya ada beberapa hal, boleh nanya lagi enggak Bu? Nah, itu harus dilakukan. Karena apa? Karena wawancara di rumah dengan di kantor dengan di kafe itu menentukan tipe jawaban yang disampaikan. Bener nggak? Bener Pak. Nah, seperti itu. Sepakat. Apalagi wawancara yang didampingi sama kabid, sama kepala puskesmas. Jawabannya akan berbeda. Ketika Ibu, bisa nggak kita bikin janji lagi nanti sepulang Ibu dari puskesmas, saya akan mampir ke rumah Ibu, atau Ibu berkenan mampir ke penginapan kami. Nah, itu akan berbeda jawabannya. Karena si Ibu bisa menjawab dengan leluasa tanpa ada Bapak Kabid, Ibu Direktur gitu kan. Jadi bisa curhat dengan lancar gitu. Itu yang membedakan. Makanya hal-hal seperti itu harus dipelajari sama peneliti-peneliti siapapun. Nggak cuma orang social science, bisa juga disiplin ilmu lain gitu. Walaupun masa dibatasin waktunya cuma 5 hari di lapangan, ya udah secepatnya, nggak usah macam-macam. Tadi kalau memang temanya tentang KB, ya udah tanya tentang program KB di situ, jangan ngomongin tentang TBC atau tentang HIV, jangan. Walaupun itu lagi isu di situ, kustanya tinggi, udah kamu ke situ 5 hari itu ngomongin KB, udah bahas KB gitu. Sehingga nanti tick description tentang KB-nya tebel gitu. Nah, caranya gimana? Ya udah langsung tanya ke Bikor, bidan koordinator, terus
yang pegang KB-nya siapa, jangan ngomongin HIV kusta atau program remaja, jangan. Karena waktunya terbatas gitu. Terakhir Mas Ipin, untuk mempertegas semua penjelasannya Mas Ipin ya, yang sudah sangat detail sekali itu, untuk memberikan kesimpulan kepada teman-teman sekalian, gimana apa sebenarnya metode etnografi dan hal penting yang harus diikuti dalam penerapannya di lapangan dengan kalimat yang singkat-singkatnya, gimana Mas Ipin? Oke, poin penting dari sebuah penelitian etnografi adalah bagaimana kita turun lapangan itu menganggap semuanya itu hal baru bagi kita, tapi kita tetap punya kekuatan diri kita, yaitu kita sebagai peneliti punya pegangan sendiri kapan data yang penting dan data yang tidak penting. Nah, maksudnya di sini adalah kita yang memimpin diri kita melakukan penelitian itu. Nah, dalam hal ini ketika yang memimpin diri kita sendiri sebagai peneliti, berarti kita yang memagari diri kita. Jangan sampai kita semua data kita dapatkan, karena itu akan membingungkan kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ipin atas semua penjelasannya, atas semua sharing wawasan, pengalaman, dan juga keahlian Anda. Terima kasih kehadirannya di Practiclas Production. Dan sampai jumpa teman-teman Practiclas Production di program Insight selanjutnya. Tetap berbagi wawasan untuk memperluas cakrawala.